Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua sahabat, semua saudara yang setia menyaksikan tayangan-tayangan saya. Saudara, pada sesi live kali ini kita akan belajar di ruang belajar perjanjian lama tentang anak-anak Allah dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini kepada kita supaya kita bisa menyimak dan kita belajar bersama-sama pada sore hari ini. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Saudara, sampai sejauh itu pembacaan kita hari ini. Mari kita belajar bersama-sama. Sesungguhnya kalau kita memperhatikan Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang keempat, Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang keempat, kita bisa memperhatikan saudara, ya, kalau saudara perhatikan sesungguhnya pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4 ini merupakan ayat transisi, khususnya pada ayat yang pertama. Dikatakan tadi dalam ayat yang pertama, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya. Jadi konteksnya itu bicara tentang transisi dari pasal-pasal sebelumnya, pasal 4, pasal 5. Ya, di satu sisi mereka pasal yang sebelumnya itu melingkupi sejarah pra-air bah dari pasal-pasal sebelumnya. Ini menunjukkan keadaan yang kita tahu akibat dosa manusia secara terus-menerus terjadi kemerosotan secara rohani, secara moral, sehingga ada begitu banyak kejahatan yang terjadi di muka bumi ini. Tapi pada sisi lain, kisah di dalam pasal 6, khususnya ayat yang pertama, ini mempersiapkan event atau peristiwa selanjutnya yang kita kenal dengan kisah air bah yang menyusul dalam pasal yang ke-6 pada ayat-ayat selanjutnya. Dan justru di dalam ayat-ayat yang akan kita bahas inilah sebenarnya penyebab dari penghukuman Tuhan yang kita tahu inilah yang akan terjadi kemudian. Tetapi saudara, kalau kita memperhatikan pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4 ini satu ayat yang memang sangat familiar untuk kita baca, ya. Tetapi jangan salah saudara, ya, sepanjang sejarah interpretasi atau penafsiran ayat ini menjadi satu polemik, satu perdebatan yang terus-menerus menghasilkan berbagai interpretasi. Tapi kali ini kita akan mencoba mengambil satu keputusan. Namanya kita belajar. Jadi saudara mau setuju atau tidak setuju dengan interpretasi yang akan saya jelaskan hari ini, ya kita bisa belajar, saling belajar. Tetapi saya ingin menjelaskan beberapa hal kepada kita tentang anak-anak Allah di dalam konteks yang kita baca tadi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali konteksnya itu perkembangan umat manusia. Nah, kalau kita membaca tadi di dalam ayat yang pertama, ya, di situ kita melihat ada satu istilah anak-anak perempuan. Oke, kalau saudara perhatikan di situ, sebenarnya istilah anak-anak perempuan itu adalah satu istilah dalam bahasa Ibraninya disebut dengan bat. Itu adalah istilah yang umum, ya. Jadi istilah yang dimaksudkan di situ
adalah mengacu kepada anak-anak perempuan umat manusia secara umum. Kalau saudara perhatikan di situ, ya, istilah manusia, ya, saudara perhatikan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak. Jadi sekali lagi, manusia atau dalam bahasa Ibrani konteks Adam itu tidak bicara tentang manusia yang secara spesifik, yang oleh beberapa interpreter atau penafsir katakan sesungguhnya kita harus membuat klasifikasi bahwa itu keturunan dari atau anak manusia yang secara jelas dikatakan itu anak Set maupun anak Kain. Tetapi kalau boleh saya katakan istilah manusia di situ mencakup dua-duanya. Jadi tidak bicara tentang secara spesifik. Nah, kalau saudara perhatikan, itu yang pertama. Kemudian kalau kita melihat, ya, di dalam ayat 1 juga seperti yang saya katakan tadi ada istilah bat. Sebuah kata Ibrani yang berarti anak perempuan. Nah, sekali lagi, untuk kali yang kedua, anak perempuan yang dilahirkan ini pun adalah anak perempuan yang bersifat umum. Jadi, tidak boleh kita katakan ini anak perempuan keturunan Set, karena teks tidak bicara seperti itu. Karena istilah yang sama, bat, di dalam sepanjang perjalanan perjanjian lama itu adalah istilah yang dipakai, salah satunya adalah untuk anak perempuan secara umum. Ya, sehingga ekspresi kata tersebut kita tidak dapat batasi kepada keturunan Kain seperti yang diajarkan beberapa orang. Ini hanyalah sebuah kata yang berarti perempuan sebagai bagian dari populasi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan dua istilah, ya, saya ulang sekali lagi, istilah manusia itu bersifat umum, saudara perhatikan, kemudian istilah anak-anak perempuan juga itu bersifat umum. Jadi tidak ada klasifikasi yang jelas di situ. Ya, ini harus jelas. Ini dua kata kunci, manusia, ya, mereka berkembang, kemudian dikatakan melahirkan anak-anak perempuan, ya, anak-anak perempuan. Manusia itu melahirkan anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan di sini pun sangatlah jelas itu adalah anak-anak perempuan secara umum atau bagian dari populasi yang ada. Nah, kemudian kita lanjutkan, ya. Dikatakan manusia berlipat ganda atau berkembang dan mereka melahirkan anak-anak perempuan bagi mereka, ya. Jadi ini sangat jelas. Nah, perbedaan dalam ayat 1, ya, saudara perhatikan, bukanlah antara anak laki-laki Set dan anak perempuan Kain, tetapi penekanannya pada wanita sebagai bagian dari umat manusia secara umum. Ini bisa mencakup baik keturunan Kain maupun Set. Oke, jadi interpretasinya sangat jelas. Tidak ada pengklasifikasian, tetapi ini mencakup bagian dua-duanya. Ya, jadi tidak ada pengklasifikasian. Oke, saudara perhatikan lagi. Kemudian kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Sesungguhnya kalau kita membahasakan kalimat ini, dan kita lihat kisah di dalam Alkitab, inilah sebenarnya perkawinan campur yang pertama di dalam Alkitab yang berakibat pada penghukuman Tuhan bagi seluruh makhluk kecuali Nuh dan anak-anaknya nanti. Nah, kalau kita memperhatikan istilah anak-anak Allah dalam istilah umum, ya, itu berarti kalau saudara perhatikan istilah anak-anak ini dalam istilah umum itu berarti anak-anak Allah yang hadir di tengah-tengah dunia ini sebagai akibat dari penciptaan Allah. Kita tahu itu. Nah, kalau saudara kita lebih lanjut, saya sengaja garis bawahi, ya, di seluruh perjanjian lama, dan saudara nanti boleh cek referensi dalam
bahasa Ibrani dan seterusnya. Ya, anak-anak Allah selalu digunakan untuk malaikat. Ini sangat jelas. Ketika penggunaan istilah tersebut dibandingkan ya atau dilihat di dalam perjanjian lama, tidak ada yang memperdebatkan anak-anak Allah dalam perjanjian lama merujuk pada malaikat. Sekali lagi, siapapun saudara, kita sama-sama belajar. Saudara boleh buktikan, boleh tunjukkan kepada saya bukti bahwa anak-anak Allah di dalam perjanjian lama selalu menunjuk kepada malaikat. Ini sangat jelas. Saya akan kasih contoh-contoh misalnya. Ya, kalau saudara perhatikan anak-anak Allah, ya, itu diterapkan kepada makhluk gaib. Ya, dalam kata lain malaikat. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Kejadian yang baru saja kita baca. Kemudian juga nanti di dalam ayat yang keempat. Kemudian kalau kita memperhatikan Ayub pasal 1, oke. Ayat 6, pasal 2 ayat 1, ya, kemudian juga pasal 38 ayat 7, Mazmur 29 ayat 1, ya. Dan itu selalu diterapkan kepada makhluk adikodrati. Jadi bukan pada manusia secara umum. Jadi dengan demikian saudara, kalau kita sepakat itu adalah malaikat, berarti anak-anak Allah atau malaikat. Ya, tentu konteksnya nanti kita bisa melihat malaikat yang model bagaimana. Kita akan bisa melihat penafsiran ini dan dibuktikan dengan penafsiran secara intertekstual. Jadi kita selalu berusaha dalam menyelidiki Alkitab, selain kita menyelidiki teks itu pada konteks, tapi kemudian untuk kita bisa membuktikan pengertian yang kita pahami dari teks itu, kita juga bisa melihat apa kata atau bagian-bagian di dalam Alkitab yang lain. Khususnya nanti ada beberapa teks di dalam perjanjian baru yang dengan begitu jelas mendukung, sekali lagi, yang dengan begitu jelas mendukung bahwa anak-anak Allah dalam konteks kitab Kejadian pasal 6 ini adalah malaikat. Nanti kita bisa lihat pada bagian selanjutnya. Oke? Jadi dalam perkawinan campur ini sangat jelas. Tetapi kemudian memang dalam perjanjian baru istilah anak-anak Allah diperluas pengertiannya. Ya, Adam disebut anak Allah, orang-orang percaya yang kemudian ini artinya semakin luas. Tetapi kalau saudara perhatikan, ya, kitab Kejadian, maka sangatlah jelas. Kita tidak bisa mengeneralisir, karena memang di dalam perjanjian baru istilah anak-anak Allah itu juga dikenakan kepada Adam, kemudian juga kepada orang-orang percaya secara umum. Tetapi istilah Bene Elohim, ya, seperti yang digunakan dalam perjanjian lama itu adalah istilah yang mau tidak mau hanya dikenakan kepada malaikat. Sekali lagi, ini kan penelitian kita, sehingga kita bisa lebih lanjut meneliti, dan kalau ada pembuktian bahwa ada istilah itu lebih atau selain daripada malaikat, ya silakan saudara bisa kita saling saling bertukar pikiran, ya. Kemudian kalau kita lihat, ya, di dalam ayat yang kedua, ya, anak-anak perempuan manusia, ini sekali lagi ini istilah umum untuk wanita yang mencakup dari suku Set maupun Kain. Apa yang ingin dikatakan ayat ini adalah, ya, anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia, ya. Sehingga saudara perhatikan, ayat ini saya memberi penegasan kepada kita, khususnya ayat kedua, tidak harus ditafsirkan sebagai laki-laki saleh, yaitu keturunan Set, kawin campur dengan perempuan yang tidak saleh. Ya, karena kalau interpretasinya seperti itu, maka tentu Alkitab akan menjelaskan siapa anak-anak Allah itu secara khusus, ya, tapi di sini tidak ada penjelasan itu. Pertanyaannya, akankah pria yang benar-benar saleh, menikahi wanita yang tidak saleh? Jadi ini sangat jelas. Anak perempuan manusia secara sederhana berarti wanita, dan anak-anak Allah mengacu pada malaikat. Ini
interpretasi yang ingin saya berikan, ya. Saudara perhatikan, jika maknanya tetap konsisten dengan penggunaannya di tempat lain di Perjanjian Lama, bagian itu dengan jelas berbicara tentang malaikat yang jatuh kawin dengan manusia. Ya, jadi yang pertama, anak-anak Allah itu adalah malaikat, tapi kemudian seperti yang saya katakan tadi, kalau nanti kita bandingkan dengan bagian-bagian lain dalam Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru, maka kita tahu, ya, kondisi malaikat itu bukanlah malaikat yang biasa, bukanlah malaikat yang baik, tapi malaikat yang jatuh, ya, yang kawin dengan wanita manusia. Nah, kalau saudara perhatikan, ya, di sini juga yang menjadi argumentasi bagi kita, perkawinan itu terjadi satu arah. Hanya dikatakan dalam teks anak-anak Allah yang menikah dengan putri-putri manusia. Tidak ada catatan, ya. Tidak ada catatan sebaliknya. Putri-putri Allah menikah dengan putra manusia. Jadi ini satu pernikahan yang dimonopoli oleh satu pihak. Sekali lagi, kalau ini perkawinan antara anak-anak Set dan Kain, tentu keduanya harus dipertukarkan, ya. Tetapi di sini ada perkawinan yang nampaknya perkawinan yang dimonopoli dari satu pihak yang mengintervensi. Itulah anak-anak Allah mengambil. Ini yang kita lihat, mengambil. Nanti kita perhatikan lagi, oke? Ya, jika yang dimaksudkan perkawinan anak-anak Allah itu adalah keturunan Set dengan anak-anak perempuan keturunan Kain, seharusnya tidak terjadi perkawinan yang monopoli atau satu arah. Ya, karena tidak pernah dicatat wanita saleh dalam ayat ini dengan laki-laki fasik. Seharusnya ini namanya perkawinan itu adalah satu komunikasi dari dua arah. Ini yang bisa kita perhatikan, saudara, ya. Oke, saudara perhatikan. Ya, sekali lagi, alasan lain, ya, konteksnya dengan jelas berbicara tentang perkawinan yang tidak normal. Ya, maka tidak ada wanita dikatakan mengambil laki-laki, tetapi hanya dikatakan anak-anak Allah yang adalah malaikat yang jatuh itu mengambil, ya. Nah, sekali lagi, konteksnya jelas ini berbicara tentang perkawinan yang tidak normal, tidak wajar dan jahat. Dan kalau kita sepakat sesuai dengan konteksnya, maka inilah penyebab yang akan membuat turunnya atau terjadinya air bah yang menutupi seluruh bumi ini. Jadi ini tentu masih dalam konteks itu, ya. Kemudian kita lihat, nah, saya hanya ingin membuktikan dari catatan-catatan yang ada, saudara tidak boleh salah memahami. Tetapi sebenarnya, kalau kita memperhatikan misalnya di kitab, kitab apokrif, sekali lagi, ini hanya bukti secara historis saja. Sebenarnya di sana juga tertulis dengan jelas, ya, di dalam kitab Henokh 6, ya, dikatakan seperti yang terjadi pada pasal 6, ya, ayat 1 dan 4. Kalau misalnya saya bacakan kira-kira kalimatnya begini, ini satu terjemahan yang sederhana. Dan terjadilah ketika anak-anak manusia telah berlipat ganda atau berkembang, bahwa pada masa itu telah lahir bagi mereka putri-putri yang cantik dan menawan. Dan para malaikat, perhatikan, anak-anak surga melihat dan bernafsu terhadap mereka dan berkata satu sama lain, marilah kita memilih istri-istri kita dari antara anak-anak manusia dan melahirkan, ya, anak-anak kami. Ya, saudara perhatikan. Kemudian ada seorang pemimpin yang bernama Dan Semjaza, ya, yang memimpin mereka berkata kepada kumpulan malaikat itu, aku khawatir kamu tidak akan sungguh-sungguh setuju untuk melakukan perbuatan ini. Ya, dan aku sendiri yang harus membayar hukuman dari dosa besar. Dan mereka semua menjawab, para malaikat itu semua menjawab, ya, dan berkata, mari kita semua bersumpah
Dan semua mengikatkan diri kita dengan saling mencela untuk tidak meninggalkan rencana ini, tetapi untuk melakukan hal itu. Jadi ini hanya sebagai perbandingan, ya saudara. Nanti saya akan tunjukkan sebenarnya di dalam Alkitab kita pun ada secara tersurat apa yang dikatakan oleh apokripa. Ya, tetapi sekali lagi memang kita harus mengatakan dengan tegas, kanon ya telah tutup, dan kitab Henokh ini tidak termasuk dalam kitab yang dikanonkan. Oke? Jadi ini hanya sebagai perbandingan ya. Kalau saudara bandingkan nanti ya, Yudas ya, itu Yudas ayat 14-15 dengan Henokh pasal 1 ayat 9 itu juga memiliki kalau misalnya seperti ini ya, ini ada catatannya. Jadi kalau saudara membandingkan nanti yang akan kita teliti ya, Yudas ayat 14 sampai 15 dengan Henokh pasal 1 ayat 9. Dan lihatlah dia datang dengan 10.000 orang sucinya untuk melaksanakan penilaian atas semua, dan untuk menghancurkan semua orang fasik, dan untuk menghukum semua daging dari semua pekerjaan ketidaksalehan mereka yang telah mereka lakukan dengan tidak saleh, dan dari semua hal yang sulit yang telah dikatakan oleh orang berdosa yang tidak saleh melawan dia. Nah, ini kita lihat ada paralel yang lain. Sekali lagi, ini hanyalah pembuktian secara historis ya. Bukan berarti ya kita mengakui kitab Henokh ya sebagai firman Allah, tetapi ini adalah pembuktian secara historis. Dan ternyata ya, apa yang kita baca di dalam Yudas 14-15 itu memiliki referensi pada kitab 1 Henokh 1 ayat 9. Oke? Sekali lagi, oke? Nah, karena Yudas dengan jelas ya, jadi Yudas yang dimaksudkan penulis kitab Yudas sebelum kitab Wahyu melihat Henokh dalam ayat 14 dan 15, bagaimana mungkin dia tidak melihat Henokh dalam ayat 6? Oke, saudara perhatikan. Hanya 8 dan 9 ayat sebelumnya. Jadi yang saya ingin katakan ada kesejajaran. Sekali lagi di dalam kitab Henokh memang jelas-jelas dikatakan malaikat yang jatuh. Ya. Tetapi ini sekali lagi hanya sebagai perbandingan untuk kita. Kitab-kitab apokrif ini ya adalah kitab-kitab yang tidak diterima, tetapi kalau kita lihat isi dari beberapa kitab itu, khususnya kitab Henokh, ini saya pikir tidak ada persoalan sebagai perbandingan, ya. Oke. Nah, ini yang kita perhatikan. Nah, ini alasan klasik yang dibuat oleh banyak orang, ya. Termasuk teolog-teolog ya, yang berkata bahwa itu bukan malaikat. Karena mereka mencoba mengutip apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita perhatikan ya. Jadi hari ini kita bisa lihat bagian ini. Kita perhatikan Matius pasal yang ke-22, saudara. Kita lihat Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-30. Oke. Saya membaca untuk kita. Dan ayat inilah yang seringkali dipakai sebagai dalil untuk menolak bahwa Kejadian pasal 6 ayat 1 dan 4 sampai 4 itu tidak bicara tentang malaikat. Ayat ini saya baca untuk kita. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Saya ulang. Mungkin kita membacanya yang kurang teliti. Karena pada waktu kebangkitan, ya, sebenarnya kalau saudara perhatikan di situ, ya kan sangat jelas ya, ya. Orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi alasan untuk menolak malaikat karena malaikat itu tidak dikawinkan. Ya, seperti, nah ini dipakai pembanding. Nanti pada waktu kebangkitan, setiap orang kita yang ada di bumi yang sekarang sudah punya istri, sudah punya suami, nanti pada waktu kebangkitan posisinya tidak seperti itu. Seperti itu juga lah malaikat. Tapi perhatikan istilah, ya. Perhatikan istilah pada waktu kebangkitan. Oke? Kita lihat.
Ini adalah kontras antara apa yang terjadi di bumi dan di surga dibandingkan dengan apa yang terjadi di bumi dan di surga. Oke? Kejadian 6 berbicara tentang malaikat di bumi. Perhatikan. Ya. Apalagi ini bukan malaikat yang baik, bukan malaikat yang normal. Memang malaikat tidak menikah dan tidak dinikahkan. Kalau itu malaikat yang sesungguhnya seperti ya yang kita lihat. Jadi di surga malaikat tidak kawin dan tidak dikawinkan. Yes. Dan manusia di surga tidak akan kawin atau juga dikawinkan. Jadi saudara perhatikan, bukan hanya malaikat di surga nanti pada waktu kebangkitan yang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Saudara harus fair juga. Tetapi dikatakan seperti manusia, itu juga seperti itu. Jadi jangan membacanya hanya separuh, ya, digambarkan seperti malaikat. Tapi tunggu dulu. Itu pada konteks nanti pada waktu kebangkitan. Dan bukan hanya malaikat yang tidak kawin dan dikawinkan, tetapi aku dan setiap orang yang sudah menikah di bumi ini pun tidak akan mengalami itu. Ini sangat jelas. Oke? Jadi apakah ayat ini ayat klasik yang oleh para teolog dan semua orang ya katakan itu tidak mungkin bicara tentang malaikat. Tetapi kalau kita baca teks ini baik-baik, ini sesungguhnya tidak dapat dijadikan dalil. Tetapi Kejadian 6 sekali lagi membahas hal-hal yang terjadi di bumi. Oke? Saudara perhatikan ya. Tidak di surga. Oke? Jadi malaikat memang tidak dikawinkan dan kawin dan dikawinkan di surga. Itu jelas. Tapi peristiwa ini terjadi di bumi. Oke? Nah, saudara, ada juga hal yang menarik. Ya. Malaikat tidak pernah dinyatakan tidak memiliki jenis kelamin. Karena ayat ini juga yang dicomot. Kemudian katakan tidak mungkin kawin dan dikawinkan karena mereka, ya, kemudian masuk interpretasi orang-orang yang berkata karena mereka juga tidak memiliki jenis kelamin. Siapa bilang? Ya, padahal jenis kelamin yang digunakan untuk malaikat selalu memakai jenis kelamin maskulin. Saudara cek ayat-ayat yang saya berikan ini. Ya. Dia selalu tertulis maskulin. Oke? Ya, sekali lagi. Kapanpun malaikat terlihat, silakan saudara bisa tunjukkan juga ayat yang lain. Mereka selalu muncul sebagai laki-laki dan tidak pernah muncul sebagai wanita. Halo teman-teman, ya. Jadi ini ayat-ayatnya sangat jelas. Jadi selalu muncul sebagai maskulin. Ya. Karena memang tidak ada penjelasan secara eksplisit, tetapi kalau tidak ada penjelasan secara eksplisit bukan berarti tidak dijelaskan. Karena dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, ya sangat jelas gender dari malaikat itu dipakai maskulin. Dan ini contoh-contoh yang saya kemukakan kepada saudara. Oke? Dengan demikian, Matius 22 ayat 30 tidak dapat digunakan sebagai argumen yang menentang penafsiran malaikat dari Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Karena ini sekali lagi berurusan, oke, dengan situasi di bumi, bukan di surga. Oke? Ya. Nah, nanti akan semakin jelas. Ini juga bukan malaikat yang baik, bukan malaikat yang sesungguhnya yang memang menjadi pelayan Allah, tapi dikatakan malaikat yang jatuh. Oke, kita lihat. Kemudian Matius 22 ayat 30 juga tidak mengajarkan bahwa malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Ya. Ini alasan-alasan yang memang kalau kita memperhatikan, kita membacanya, kemudian akan kita katakan iya. Ya. Jadi Kejadian 6 ayat 1 sampai 4 itu enggak berbicara tentang malaikat karena mereka tidak dikawinkan. Tapi perhatikan pada waktu kebangkitan dan malaikat di surga. Sekali lagi, itu di surga termasuk saudara dan saya, bukan hanya malaikat. Ya. Dan ini kejadian di bumi dan malaikatnya juga adalah malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Oke. Jadi ini bukan malaikat yang sesungguhnya mengikuti apa yang Tuhan tetapkan. Oke? Ini kita lihat. Nah, ya, kita lihat lagi. Pertanyaan lainnya adalah mengapa setan menyuruh beberapa malaikat yang jatuh kawin, ya, yang jatuh kawin dengan wanita manusia?
Oke, kalau ya ini memang juga interpretasi, tapi kalau kita melihat konteks mulai dari Kejadian pasal 3, ini sangat jelas. Jadi ini satu usaha yang dilakukan oleh iblis dengan segala cara untuk menghancurkan apa yang terjadi di muka bumi ini. Ya, apa yang terjadi dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 4 sebenarnya ini termasuk salah satu usaha ya yang dilakukan oleh iblis untuk menghancurkan seluruh ya apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya. Ya, ini sangat jelas untuk kita. Ya, karena apa? Karena konteks ini adalah satu kronologi yang terus berjalan sampai kepada pasal 4, pasal 5 dan kemudian pasal 6. Nanti akhirnya klimaksnya adalah pasal 6 di mana Tuhan hukum seluruh manusia kecuali Nuh dan keluarganya dengan air bah. Ya. Oke, kita lihat apa yang dikatakan Yesus. Oke. Malaikat yang Yesus bicarakan adalah malaikat di surga. Perbandingannya bukan dengan malaikat pada umumnya, tetapi dengan malaikat di surga. Penekanannya adalah bahwa di surga malaikat yang baik tidak menikah dan tidak dinikahkan. Perbandingannya, manusia di surga tidak kawin juga tidak dikawinkan. Ya, bagaimana dengan manusia di bumi? Ya, pasti menikah dan dinikahkan. Kira-kira seperti itu. Jadi ini penegasan-penegasan. Maka saya pikir saudara, kalau saudara sepakat dengan pembuktian-pembuktian ini, maka ya tidak ada alasan untuk saya dan untuk saudara, untuk semua sahabat-sahabat, untuk tidak menerima ini sesungguhnya bicara tentang malaikat kok. Ya, jadi maka tema kita secara global saya berikan ialah ini perkawinan campur yang pertama di bumi. Perkawinan campur yang pertama yang terjadi di bumi yang berakibat fatal pada seluruh kehidupan umat manusia. Oke? Kita perhatikan. Oke. Nah, kita lihat sekarang hasil perkawinan campur itu pada ayat yang keempat. Ya. Sangat jelas apa yang terjadi setelah anak-anak Allah ya mengambil anak-anak manusia. Ya. Saudara perhatikan, di dalam ayat 3 Tuhan mengumumkan penghakimannya. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Oke? Istilah tinggal sesungguhnya dalam bahasa Indonesia kurang tepat, tetapi yang lebih tepat adalah yang ingin dikatakan menghakimi. Ya. Jadi Roh Allah itu akan menghakimi manusia. Oke? Dikatakan roh, ya, saudara perhatikan, menghakimi di dalam diri manusia. Dan Tuhan menetapkan kehancuran umat manusia akan digenapi 120 tahun kemudian. Ya, supaya apa? Kalau istilah ini kita pakai, supaya saudara jangan bingung loh. Ini kok dipakai istilah 120 tahun, padahal kalau kita lihat umur manusia pada waktu itu, tetapi yang ingin dikatakan dengan 120 tahun itu adalah peristiwa yang akan segera terjadi. Ya. Sarana penghancurannya adalah air bah. Tujuan air bah adalah untuk menghancurkan hasil perkawinan antara malaikat ya dan anak-anak perempuan itu. Ya, saudara perhatikan. Ya, yang kedua, melahirkan Nefilim dan Giborim. Saya tidak menyangkal kalau di dalam ayat ini memang dipakai istilah atau bentuk perfect itu sudah terjadi. Jadi, tapi juga kemudian kalau saudara perhatikan, ya ayat yang kelima, ayat yang keempat, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Memang dikatakan sudah ada di bumi, tetapi lihat ayat selanjutnya. Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan. Memang di sini kita harus katakan ada ketidakjelasan. Apakah raksasa-raksasa di bumi itu secara langsung hasil perkawinan campur, tetapi kalau mereka juga sudah ada, itu bisa diterima. Tetapi kemudian ayat ini juga bicara sesudah perkawinan itu juga terjadi. Oke? Dalam beberapa terjemahan,
Ya, ini yang seringkali juga dipakai. Kata Nephilim diterjemahkan dengan kata raksasa. Orang yang membacanya menggambarkan manusia yang sangat besar, giant gitu ya. Tapi sesungguhnya kalau saudara perhatikan, sesungguhnya pengertiannya tidak hanya bicara tentang manusia raksasa, ya. Tapi kalau saudara perhatikan, sebenarnya di situ dipakai ya kata Nephilim itu bicara juga tentang makhluk yang telah jatuh. Ya, kata tersebut tidak mengacu pada raksasa dalam arti makhluk besar, tetapi itu bisa memberi pengertian ras atau makhluk yang sudah jatuh. Jadi kalau pengertian kita selama ini memang kalau bicara tentang Nephilim, oke, di dalam Alkitab misalnya dalam Bilangan, kitab Bilangan, memang ada manusia-manusia yang memiliki postur yang tinggi dan sebagainya. Tapi kalau kita memperhatikan teks ini secara langsung, ini tidak hanya bicara tentang raksasa secara fisik, oke, saudara perhatikan, tetapi itu juga bicara tentang makhluk yang sudah jatuh. Oke, ya, pertanyaannya sekarang, mengapa itu menjadi seperti yang sekarang kita lihat di dalam Alkitab? Ternyata ada sesuatu yang terjadi pada waktu penterjemahan Nephilim sebagai raksasa, ya. Itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, ya, yang disebut dengan Septuaginta. Ya, terjemahan itu dikerjakan kurang lebih 250 sebelum Masehi, ya. Nah, dikatakan para sarjana Yahudi menerjemahkan ayat 4 dengan kata Yunani yang berarti gigentes, yang berarti titan. Nah, saudara perhatikan kata titan. Kata raksasa dalam bahasa Inggris, ya, giant berasal dari kata Yunani gigentes ini. Jadi ini ternyata ada persoalan proses penterjemahan dari bahasa Ibrani ke Yunani yang dipakai dengan gigentes, itu berarti titan, itu bicara tentang raksasa. Oke, kita perhatikan. Titan adalah makhluk yang sebagian manusia dan sebagian dewa dalam mitos Yunani tentu, karena mereka adalah produk dari dewa dan manusia. Nah, ketika para sarjana Yahudi pada tahun 250 sebelum Masehi menerjemahkan kata Nephilim ke dalam bahasa Yunani, mereka menggunakan kata Yunani untuk titan karena mereka mengakui ini bukan merupakan persatuan dari dua jenis manusia. Jadi kalau saudara perhatikan dalam sejarah interpretasi atau sejarah penterjemahan, ini terjadi, ya. Jadi selama ini kita memiliki kesan, ya, kita tidak bisa pungkiri di dalam ayat-ayat lain memang itu juga bicara tentang raksasa. Tapi dalam konteks ini bicara tentang makhluk-makhluk yang sudah jatuh. Oke? Saudara perhatikan. Jadi dengan jelas ini dipahami sebagai perkawinan antara malaikat dan wanita manusia. Sebagai hasil dari penyatuan ini, ras makhluk baru yang disebut Nephilim, ras makhluk yang jatuh, sudah lahir akibat atau hasil dari perkawinan ini. Mereka gigentes, mereka manusia super. Tetapi yang pertama, bukan hanya dalam berarti ukuran mereka yang super, tetapi mereka adalah makhluk-makhluk yang jatuh. Mereka memiliki karakteristik manusia, tetapi pada saat yang sama mereka manusia super. Ya, mereka memiliki kapasitas secara ekstra, baik secara mental maupun fisik. Meskipun mereka mungkin tidak boleh diartikan hanya dalam pengertian lebih besar secara fisik dari manusia normal. Oke? Kita perhatikan di situ, saudara. Nah, dari peristiwa, ya, Kejadian 6 1-4, sumber mitologi Yunani dan Romawi diturunkan. Wah, ini sekali lagi. Jadi dari Kejadian 6 ayat 1 menurut interpretasi, dari situlah kemudian mitologi Yunani diturunkan. Mitologi ini mencatat bagaimana dewa dari gunung Olympus kawin dengan manusia di bumi dan menghasilkan anak-anak yang memiliki ciri-ciri manusia super yang lebih besar dari laki-laki, tetapi lebih rendah daripada dewa. Jadi kalau saudara nonton film-film mitologi Yunani dan seterusnya, ada manusia-manusia yang memiliki karakteristik yang luar biasa. Ya, sekali lagi ini yang bisa kita lihat. Oke? Nah,
Kitab Kejadian memberikan sejarah yang sebenarnya tentang apa yang sebenarnya terjadi, sementara mitologi Yunani dan Romawi memberikan catatan yang kabur, ya, atau fiktif. Dalam mitologi Yunani dan Romawi, perkawinan dewa-dewa dengan manusia dianggap menjadi sesuatu yang istimewa, dan kalau ada anak dewa itu sangat diagungkan, dimuliakan. Tapi perhatikan, Kejadian 6 ayat 1 sampai 4 justru menyebutkan ini sebagai dosa yang mengakibatkan penghakiman Allah yang luar biasa. Jadi berbeda total, ya. Kalau nanti mitologi Yunani misalnya betul-betul diambil dari kitab Kejadian, tapi ini berbeda, sangat berbeda dengan apa yang kita saksikan dalam kitab Kejadian. Oke? Keturunan kedua disebut Giborim, yang diterjemahkan sebagai orang-orang perkasa, orang-orang terkenal. Sekali lagi, karena ini adalah produk dari malaikat yang jatuh dan wanita manusia. Mereka unik. Mereka adalah para Giborim. Perhatikan bahwa tidak ada penyebutan wanita perkasa. Kalau seandainya ini perkawinan sebagaimana yang dikatakan, harusnya tidak hanya dikatakan Giborim, ya, anak laki-laki yang perkasa itu. Dan ini akan menjadi aneh jika ini adalah hasil dari perkawinan yang normal. Jadi sekali lagi ini sangat jelas, ya. Bagaimanapun persatuan normal menghasilkan laki-laki dan perempuan. Jika ini adalah persatuan alami, maka hasilnya, saudara perhatikan, ya, seharusnya adalah pria dan wanita perkasa. Tapi kan dikatakan tidak ada, ya. Tetapi hanya ada orang-orang perkasa, karena ini adalah ras makhluk baru yang bukan manusia atau malaikat, tetapi pencampuran dari kedua-duanya. Nah, sekarang kita lihat, mari kita buka. Itu yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita membuka bagian-bagian di dalam Alkitab yang lain, maka ini juga diteguhkan. Istilahnya interpretasi kita bahwa ini adalah malaikat juga diteguhkan pada, mari kita buka 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 5. Ya. Sebab, ya, jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, ada penyebutan Nuh di situ, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Saudara perhatikan, ini bukti, ya. Ayat 4 memberikan lokasi iblis yang terkurung secara permanen. Setan yang dikurung sementara, dikurung di abis istilahnya. Tetapi iblis yang dikurung secara permanen dikatakan dikurung di Tartarus. Tartarus itu neraka. Oke. Saudara perhatikan, ya. Tartarus adalah bagian dari Seol atau Hades, di mana iblis yang terkurung secara permanen berada. Baik Abis dan Tartarus adalah bagian dari Seol atau Hades. Ya, Seol itu dalam bahasa Ibrani, Hades itu dalam bahasa Yunani. Abis adalah untuk iblis yang dikurung sementara, tetapi Tartarus adalah untuk iblis yang dikurung secara permanen. Jadi saudara perhatikan, ya. Jadi ada yang dikurung secara permanen, ada yang dikurung secara sementara. Oke? Nah, ini kita lihat. Kemudian apa yang dikatakan lagi? Ayat 5 mengungkapkan waktu dikurungnya malaikat itu. Itu sehubungan dengan air bah. Ini sesuai dengan peristiwa Kejadian 6 ayat 1-4 yang juga berhubungan dengan air bah. Tujuan air bah adalah untuk menghancurkan produk malaikat yang jatuh dan wanita manusia pada waktu itu. Jadi saudara perhatikan, mengapa Petrus menyebut air bah? Ya, itu sangat jelas, punya kaitan. Ya, jadi dengan membandingkan 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 5 dengan Kejadian 6 ayat 1 sampai 4, ada bukti kuat untuk menunjukkan bahwa Kejadian tidak berbicara tentang keturunan Set yang kawin campur dengan keturunan Kain, tetapi perkawinan campur antara malaikat yang jatuh kawin dengan anak-anak perempuan manusia. Ini jelas, ya. Sekarang kita buka Yudas. Ya, kitab Yudas yang hanya terdiri dari 1 pasal itu, ya, kita lihat ayat 6 dan 7. Oke. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat
pada batasan-batasan kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu, saya ulang, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama, perhatikan, tadi disamakan dengan kisah air bah dan Nuh, sekarang disamakan dengan sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama, saya ulang, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Saudara perhatikan, ayat 6 menekankan kejatuhan sekelompok malaikat terpilih dan menjelaskan kejatuhan mereka dalam 4 pernyataan. Saudara perhatikan, pertama, mereka tidak mempertahankan kerajaan atau wilayah mereka sendiri. Oke, itu sangat jelas di ayat-ayat itu. Ya, kata batas kekuasaan seringkali digunakan untuk alam malaikat dan merupakan salah satu dari berbagai tingkatan dalam alam malaikat. Itu berarti bahwa mereka tidak tetap pada posisi, ya, mereka. Tetapi dikatakan mereka meninggalkan itu. Oke, saudara perhatikan. Yang kedua, mereka meninggalkan tempat tinggal yang layak. Mereka meninggalkan lingkup operasi iblis malaikat dan memasuki dunia manusia dengan mengambil wujud laki-laki muda dan kawin campur dengan perempuan manusia. Oke, kita lihat. Ketiga, mereka sekarang disimpan dalam ikatan abadi di bawah kegelapan. Di sini, saudara perhatikan, Yudas menyebutkan hal yang sama sebagaimana yang disebutkan oleh Petrus, bahwa para malaikat ini sekarang terkurung secara permanen. Petrus juga mengungkapkan tempat kurungan mereka. Ya, itu tadi. Ya, keempat, mereka harus disimpan di sana sampai penghakiman hari yang besar itu. Sekali lagi, Yudas menegaskan kembali pernyataan Petrus bahwa mereka masih terikat sampai penghakiman pada hari yang besar itu. Ini adalah penghakiman Allah. Sekali lagi ditegaskan kembali bahwa setan-setan ini tidak akan pernah bebas berkeliaran, tetapi dikurung secara permanen di Tartarus. Ketika waktunya tiba, mereka akan dibawa keluar dari Tartarus untuk berdiri di hadapan penghakiman tata Allah, ya, dan kemudian dilemparkan ke dalam lautan api. Oke, saudara perhatikan. Ada bagian yang unik dari ayat ini. Ayat 7 membahas sifat dosa mereka, ya, dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama apa? Dengan cara yang sama yang dilakukan oleh orang-orang Sodom dan Gomora. Apa yang mereka lakukan? Ya, penyimpangan seksual. Ya, cara yang sama seperti Sodom dan Gomora, mereka mengejar. Ya, jadi kalau istilah yang literal sebenarnya, mereka mengejar daging yang aneh. Ya, jadi mereka itu kaum homo, kaum lesbi yang mengejar tamu-tamu dari siapa ini? Lot. Ya. Dosa yang dilakukan para malaikat ini mirip dengan dosa Sodom dan Gomora, dosa seksual, mengejar daging yang asing. Kalau di dalam bahasa literalnya, daging yang aneh berarti persatuan seksual yang tidak wajar. Itu bertentangan dengan alam dan perintah Allah. Ya, saudara perhatikan itu ya. Nah, kemudian dalam kasus Sodom dan Gomora, daging yang aneh adalah homoseksual. Dalam kasus para malaikat ini, daging yang aneh adalah daging perempuan. Ya, artinya perkawinan campur antara malaikat itu dengan perempuan manusia. Sodom dan Gomora dan para malaikat ini memiliki satu kesamaan. Mereka melakukan dosa seksual. Dalam kasus Sodom dan Gomora, itu adalah homoseksualitas. Dalam kasus malaikat itu kawin campur ke dalam lingkungan manusia. Jadi saudara, sangatlah jelas. Oke. Sebagai kesimpulan singkat, apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 4 itu adalah perkawinan campur, perkawinan tanda kutip, karena ini sesungguhnya satu perkawinan yang tidak pantas antara. Oke, kalau saya sekali lagi minta maaf kalau saudara merasa bahwa kata ini kurang tepat, ya. Tapi yang ingin saya jelaskan bagaimana malaikat-malaikat yang jatuh ini secara monopoli dengan bernafsu, dengan dosa mereka, dengan segala keinginan mereka itu, mereka mengambil anak-anak perempuan pada waktu itu.
Ini yang ingin saya katakan dengan istilah perkawinan. Kalau saudara menganggap kata perkawinan tidak tepat, ya tidak apa-apa, ya. Nah, ini jadi kesimpulannya. Kemudian apa yang dikatakan di dalam kitab Matius tadi juga sangat jelas. Oke? Jadi tidak ada tempat bagi interpretasi yang lain menurut saya, kecuali ini bicara tentang malaikat yang jatuh kemudian mengambil wanita-wanita, anak-anak manusia itu. Dan ini kemudian juga sudah dibuktikan dengan kita melihat apa yang dikatakan dalam intertekstual, baik dalam 2 Petrus tadi maupun pada Yudas 6 ayat 7, ya. Dengan membandingkan Kejadian 6 ayat 1 sampai 4, ya. Jelaslah bahwa ini adalah malaikat yang kawin dengan wanita manusia dan bukan keturunan Set atau yang saleh yang kawin dengan keturunan Kain atau orang fasik atau orang berdosa. Dengan demikian saudara, sangatlah jelas pembahasan kita hari ini, ya, bahwa perkawinan campur yang pertama antara malaikat yang jatuh dengan anak-anak perempuan manusia, itulah yang menjadi interpretasi yang menurut yang saya pahami dengan semua bukti-bukti yang saya berikan dalam ruang belajar Perjanjian Lama kali ini. Biarlah kiranya melalui pembahasan ini, teman-teman yang juga belajar Perjanjian Lama, apa yang saya sampaikan ini sekiranya bisa menjadi satu wacana. Dan kalaupun ada interpretasi yang berbeda dari apa yang saya sampaikan, saudara bisa memberikan argumentasi dan bukti-bukti. Kita bisa saling bertukar pikiran karena tujuannya adalah akhirnya kita memiliki pemahaman yang benar terhadap kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kiranya sesi live kali ini dengan judul, ya, perkawinan campur yang pertama yang terjadi di bumi antara malaikat dengan anak-anak manusia perempuan, anak-anak manusia perempuan, itu bisa menjadi berkat bagi semua saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam.